kabarnya? Semoga adik-adik dan kita semua sehat selalu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40-50. Teman-teman boleh diikuti di dalam hati masing-masing. Beginilah isi firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok perasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu menguntuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud beralih ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan tadi yang telah dibacakan oleh adik Naomi. Nah, adik-adik, tadi udah dibacakan 1 Samuel 17 ayat 40-50. Kemenangan Daud melawan Goliat. Selamat hari Minggu adik-adik. Firman Tuhan bagi kita hari ini menceritakan tentang perkelahian Daud dengan Goliat.
sebagaimana telah dijelaskan dalam Nas, bahwa perbandingan fisik dan kemampuan berperang antara Daud dengan Goliat sangat berbanding terbalik. Daud masih muda, kemerah-merahan, sama sekali tidak ada pengalaman dalam dunia perang. Karena pekerjaannya sehari-hari adalah mengembalakan domba ayahnya. Nah, adik-adik, sementara Goliat, dia adalah seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Tingginya 6 hasta sejengkal, sekitar 45 cm. Berarti tingginya hampir 3 meter. Belum lagi kemampuan berperangnya tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu, di mata manusia, pertarungan Daud dengan Goliat benar-benar tidak seimbang. Ibarat pertempuran antara gajah dengan semut. Hal yang demikian juga sering kita temukan dalam keseharian kita. Orang bisa takut ketika melihat fisik seseorang yang badannya tinggi, besar, apalagi ditambah dengan otot-ototnya yang menonjol. Bahkan, keadaan itu dapat menimbulkan kengerian bagi orang yang melihatnya. Dengan demikian, ada kesan bahwa orang dengan postur tubuh yang besar, tinggi, tenaganya pasti kuat dan patut ditakutin. Demikianlah cara pandang manusia. Namun, dengan kisah pertarungan Daud dan Goliat mengajak kita bahwa apa yang menjadi ukuran manusia untuk mencapai kemenangan dalam sebuah peperangan bukanlah menjadi penentu. Karena jika Tuhan sudah bertindak, maka apa yang menurut mata manusia akan menentukan kemenangan dan kekalahan tidaklah berlaku lagi. Nah, adik-adik, di sini ada 2 poin. 1. Kekuatan Tuhan yang tidak tertandingi. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk melawan Goliat, Daud hanya mengambil 5 batu yang licin. Tidak ada keraguan bagi Daud untuk berperang dan mengalahkan Goliat. Karena Daud mengandalkan nama Tuhan alam semesta dan meyakini bahwa Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Walaupun ada sindiran dan pandangan yang meremehkan atau menghina dari Goliat terhadap diri Daud, namun Daud tidak takut. Daud tidak gentar. Ada pengakuan Daud akan kekuatan Allah. Dan ini adalah sebuah pernyataan iman yang sangat besar yang tentunya itu berasal dari hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan Allah. Daud mengakui Tuhanlah yang akan berperang dan menyerahkan Goliat ke tangannya. Dan benar saja, adik-adik, hanya dengan sebuah batu dan sekali lempar akhirnya Goliat mati. Apakah itu karena kebetulan adik-adik? Atau karena kemampuan Daud dalam membidik sehingga batu itu tepat mengenai dahi Goliat? Tentu saja tidak. Tentu saja bukan. Semua itu adalah rencana Tuhan. Dan karena kekuatan Tuhan yang diimani oleh Daud. Dengan demikian, jika Tuhan sudah bertindak, maka siapapun tidak akan dapat menghalangi Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kekuatan Tuhan itu tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan oleh apapun. Poin kedua, senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini pengalaman Daud yang menang berperang dengan Goliat hendaknya menjadi contoh bagi kita
agar senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bukankah pengalaman Daud ini juga mengatakan kepada kita bahwa sungguh luar biasa penyertaan Tuhan itu? Bukan hanya kepada Daud, namun bagi kita semua. Untuk semua. Hidup ini seperti sebuah pertempuran. Sering lawan yang kita hadapin tidak seimbang. Seperti raksasa. Kadang musuh kita, si iblis, sepertinya terlalu kuat dan besar untuk kita kalahkan. Bahkan kita sering tergoda untuk mempercayai bahwa Goliat mengendalikan hidup kita. Benar, bisa saja kita kalah melawan raksasa, si iblis, kalau kita hanya mengandalkan diri kita. Sama halnya seperti Goliat, yang hanya mengandalkan kemampuannya saja. Apakah dia mampu mengalahkan Daud yang masih muda, masih kecil, yang dihinanya itu? Tidak. Malah dia yang mati hanya karena sebuah batu kecil yang diambil dari dasar sungai. Sepertinya sepele ya adik-adik. Kayak kita tidak percaya gitu. Tapi seorang pendekar yang bertubuh seperti raksasa dan memiliki kemampuan perang yang tidak diragukan lagi, yang diperlengkapi dengan senjata perang dan baju perang, akhirnya mati di tangan seorang Daud. Itu semua karena Goliat terlalu yakin akan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sudah pantasnya kita berserah diri dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kita harus tetap yakin akan kuasa dan pertolongannya. Dan bukan mengandalkan uang, jabatan, harta, keluarga, teman, kekayaan. Biarlah Allah yang mengendalikan jalan hidup kita. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, ya adik-adik. Nah, demikianlah firman kita pada hari ini. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari yang penuh sukacita. Kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami dan bagi kami, dan bisa kami jalankan hidup sehari-hari. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu